Tapi lebihnya lagi ya itu kayak orang kalau biasa rambutnya rapi gitu ya. basah, rapi, disisir rapi itu klimis, itu keluncum juga Gitu ya. bahasanya. Tapi ada nggak sih kepanjangan sendiri dari keluncum ini? Ada. Apa Wah, kepanjangannya ternyata. Ternyata ada juga. Kalau kepanjangan gini saya agak males sih ngomong kepanjangan ini sebenarnya. Karena waktu bikin dulu itu nggak mikir Bahwa- bakal sebesar ini brandnya. Wih, luar biasa. Agak sombong ya. Karena dari ya netizen juga biasa yang kayak ya ngapain sih bisnis begitu gitu ya. ya kayak Tapi kan, dibuktikan ya. ya memang kan apa ya kecil pelan-pelan lah semua kan berawal dari yang kecil gitu kan. Nanti lama-lama mudah-mudahan bisa jadi besar. Jadi lebih besar. Boleh. 3 orang komentar terbaik ya di video ini nanti bakal dapat voucher gratis potong di keluncum. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Dibilang Channel dan Dibilang Podcast. Kali ini kita masih dalam program andalan kita. Iya. Weh. Story of BCL. Story of BCL. Wah. Tangan dulu dong. Mana penonton bayaranku ini? Ada kurang lebih 3.500. Wih, Malu lembar. goib. Malu goib ya. Luar biasa yang nonton ya. Iya, Serem luar ya. biasa. Nah, Mas Gian ngomong-ngomong nih, hari ini kita udah kedatangan pengusaha muda. Wih. Langsung senyum-senyum. Wah, mantap. Siapa ini dia? Siapakah dia, Mas Iksan? Siapa? Langsung aja kita tanya. Sip. Dia ini yang kita spoiler dulu ya lah ya. Iya, Spoiler dulu. benar-benar. Dia ini yang punya Kelihatan dong dari tampilannya Iya. rapi. keren ya. Jadi sudah bisa ditebak dia punya desainer. Ya. Ya, dia tukang las. Tidak. Oke. Ya, ini kita udah kedatangan bintang tamu yang luar biasa dan beliau ini merupakan salah satu sponsor utama yang masuk luar di biasa. gelaran Balikpapan Champions League. Ya, kita udah kedatangan bintang tamu ada Mas Koko. Mas Koko. Apa kabar Mas? Kabar baik Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Emang usahanya Mas Koko apa sih? Langsung banget ya. Iya benar. Dan by the way, Mas Koko ini punya usaha barbershop yang bisa dikatakan nomor 1 di Cukup Balikpapan. tersohor di Balikpapan ya? Serius benar, benar. Nomor 1. Main potong gratis habis. Karena cabangnya banyak ya? Banyak Cabangnya banget. banyak. Nah, Kalian masih bertanya-tanya kan? Barbershop mana kan? Nah. pasti penasaran banget nih ya. Nah, boleh langsung di-spill langsung deh langsung sama si ownernya Iya langsung. dong, Mas langsung. Koko. Silakan, Silakan Mas. Mas. Penerangkan diri, hobi, tanggal lahir ya. Biro jodoh dong. Oke, jadi sudah pada kenal ya. Iya. Belum dong. So pada kenal. Jadi nama saya Koko. Oke. Owner usaha saya ini Keluncum Barbershop. Keluncum Barbershop itu guys. dia. Jadi kalau buat teman kalian yang sering nongkrong Keluncum Cafe. Iya. Sekarang potong rambut di situ. Bener. Dan Keluncum ini merupakan salah satu sponsor di Balikpapan Champions League yang tadi kita sedikit bocorkan bahwa jadi sponsor pertama yang join dengan Balikpapan Champions League. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Keluncum. Kena gendam pertama. Kena gendam pertama ya. Waktu itu yang datang siapa, Pak? Ya, Anda berdua dengan Mas Tom. Hati-hati salaman itu digoyang bisa Langsung tidur gitu ya kayak Bingung uya di uya mana. ada berarti gitu ya. Nah, dan bicara mengenai Keluncum ini, kita bilang ya udah nomor 1 sih sebagai barbershop di Balikpapan. Di Balikpapan, benar. Ya. Amin. Dan Mas Koko kalau boleh tanya sudah ada berapa sih outlet di Balikpapan ini? Kalau di Keluncum. Balikpapan ada 6. 6 loh. Luar biasa. Enggak main-main loh, ada 6 loh Di ya. setiap kelurahan Setiap kayaknya. kelurahan. Setiap kecamatan. Setiap kecamatan Iya, ada. bener. Ada di outlet mana aja Mas Koko? Yang paling pertama di Jalan Siaga. Siaga. Oh. Itu yang paling pertama ya? Paling pertama. Oke. Yang kedua di Sepinggan. Sepinggan. Tapi Sepinggan itu udah sempat pindah tempat sih. Ya dulunya agak di Batakan, sekarang ke sini. Terus yang ketiganya di Balikpapan Baru. Balikpapan baru, oke. Terus di mana ya? Duh. Oh, di Strat. Di Strat 1, tempat langganan saya. Oh. Terima kasih. Terima kasih. Udah Berikutnya kurang lot, Mas. Iya. gratis lagi, alhamdulillah. Berikutnya lagi Pak. Berikutnya di Gunung Gunung Guntur. Guntur. Oh, Gunung Ya, Guntur. yang terakhir di Grand City. Grand City. Oh iya, Grand City baru opening Pak ya? Baru opening awal tahun. Awal tahun. Wih, 2000 luar masih biasa. pertengahan 2021.
Wih, Kayaknya nanti di Grand City ini bakal banyak outlet ya karena di sana jadi pusat salah satu pusat tujuan ya anak-anak wisatanya sekarang anak-anak zaman milenial ya. sekarang ke Grand City ya. Iya benar. Daerah yang kayaknya lagi mau happening. Lagi mau naik lagi ya. Wah, luar biasa. Pas banget buka outlet di situ. Kampung kopi orang bilang Kampung kopi ya, Iya, kampung kopi. kampungnya orang mengopi-ngopi ya. Nah, Tuh, sambil ngopi potong rambut. Iya, harus. Pas banget. yang ngopi yang dipotong apa yang lagi motong? Susah ntar ya. Iya, Indonesia susah ya. Pas potong kemasukan rambut tuh ngopinya. Udah bisa. Sedak nanti. Nah, Mas Koko, kita bicara Keluncum dulu. Kalau Keluncum ini udah berapa tahun sih berdirinya? Keluncum ini dari 2014, 2014. Iya, 2014. Berarti kurang lebih sudah 6 8 tahun ya? 8 tahun. yang nggak tahu hitung-hitung sendiri, saya nggak tahu hitung-hitungan. Nanti bisa hitung. 8 tahun loh. Bener. Serius 8 Kalau tahun. anak sudah sekolah itu ya. Udah Kalau bisa anak kayang dia. sudah bisa kaya. Bener. Berarti sudah cukup senior ya. Ya lumayan ya, 8 tahun udah senior ya? Ya, Sudah. kalau senior Kalau ya. untuk untuk mungkin usaha di situ. Iya, bisnis Sudah settle mungkin lah bisa, ya. Iya, benar banget. Usia 8 tahun dengan 6 outlet yang dipunya di Balikpapan udah bisa dikatakan ya tadi benar nomor 1 di Balikpapan dong. Iya kan? Iya. Dari 8 tahun ini alasannya Pak Koko memilih bisnis di barbershop, bisnis atau bidang usaha barbershop karena beberapa orang kan mungkin punya pemikiran ngapain sih buka barbershop gitu kan. Iya. Apakah ada keuntungannya atau Ya jadi gini sih, jadi awalnya kan emang apa ya, saya itu agak-agak doyan sama apa dandan menata rambut dan sebagainya begitu. Dulu awalnya itu kan biasa aja ke pangkas-pangkas biasa, Yap. potong, kadang ke barbershop yang lebih dulu buka dulu udah ada tuh, jadi kalau potong ke barbershop. Nah kesini waktu musim pomade, kalau pada ya benar. menikmati musim Iya. pomade itu, nah itu dulu awalnya jualan pomade. Oh, Jadi oke. dulu Keluncum itu dulu jual apa ya brand buat jualan pomade aja gitu. Jadi kita jualan pomade masih zaman BBM kali itu nggak Iya. salah ya, zaman BBM sama zaman Twitter, belum ada Instagram tuh. Itu jualannya lewat Twitter. Terus ntar pin BB, terus nanti di blast di pin BB gitu-gitu awalnya. Jadi benar-benar jual pomade online aja, COD-an, terus atau dikirim-kirim. Nah setelah itu udah jualan pomade lumayan, baru kepikiran benernya kepikiran buat, sebenarnya awalnya itu mau kayak cuman tempat jualan pomade aja Pomade gitu. doang gitu Iya, ya. jualan pomade di mana ya, apa nyewa lapak atau gimana jual pomade, tapi lama-lama kok cuman pomade doang kok kayaknya Kurang greget gitu ya? kurang asik. Jadi Oke. sama barbershop seru nih kayaknya gitu. Nah baru mulai study lah, mulai searching, googling, lihat di ya di internet, di Google kalau mau bikin barbershop gimana, mulai lihat desain barbershop di luar negeri gimana gitu. Ya udah akhirnya mulai dari situ bikin barbershop. Alhamdulillah bisa jadi, bisa jalan sampai sekarang. Luar biasa. Keren. Ini namanya yang tadi ya, bahwa usaha tidak mengkhianati hasil. Betul. Bener ya, bahwa dengan usaha yang keras kurang lebih 8 tahun sampai saat ini ya bisa dikatakan jadi nomor 1 di Balikpapan saat ini. Dan juga Mas Koko ini berani mengambil peluang, Bang. Bener. Karena waktu zaman pomade itu kan rame banget kan. rame banget. Pomade pasangannya sama apa nih? Ya, kan? Masa Dan coba. yang memang kebetulan waktu itu Keluncum yang pertama lah. Jadi kan zaman dulu kan potong doang tuh, Iya, potong doang gitu. Iya. Kalau cowok kan, kalau sekarang waktu itu di Keluncum yang pertama-tama itu yang keramas, terus dipometin gitu. Jadi ada treatmentnya ya. iya, jadi udah sampai dipometin. Jadi mungkin orang-orang, terus kan waktu itu memang kita main harganya nggak yang terlalu mahal banget. Iya, Jadi harga-harga yang ya harga Standar pangkas lah ya. naik dikit lah Iya. gitu. Jadi ya karena kita ada servis keramas sama ya itu dipometin. Jadi benar-benar masuk benar-benar biasa, keluar udah benar-benar ganteng gitu. Walaupun ganteng kadang kan sih. ada tuh apa stigma ya katanya, kok gua waktu bangun pagi ini rambutnya nggak kayak waktu kemarin keluar dari barber gitu. Keluar dari barber ganteng gitu ya. Pas bangun pagi taunya cak-cakan. Mungkin dia tidurnya apa tangannya di bawah. Harusnya dia tidur kepalanya jangan disenderin gitu. Oh, Aja jadi gitu. Kemarin gajinya di leher. Itu bukan cuman nggak berantakan aja, tapi lehernya patah kan. Tengengan. Tapi kenapa sih Mas bisa pakai nama Keluncum, artinya apa itu? Nah iya benar tuh. Orang kan? pada penasaran kan Itulah, Keluncum. Keluncum. Sempat aku berpikir bahwa Keluncum ini punya apa namanya ya? Apa sih nama arti dalam artian mengambil kutipan dari bahasa Iya. Yunani bla 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 dan lainnya. Iya, Cuman bener. Ya, jadi- lebih realnya Keluncum ini apa sih Apa itu? Mas? Nah, jadi Keluncum itu kan ini benernya itu awalnya kan gara-gara pomade itu tadi. Jadi ini sama teman di Surabaya. Jadi
dia ya sebenarnya yang keluar nama Kluncum pertama kali itu dari dia gitu loh. Jadi Kluncum itu kan kalau di bahasa pada serius gini. Pada mau tahu banget. Tegang-tegang banget tuh. Pada mau tahu banget. Mata kamera pada bertuju ke sini semua. Jadi ya itu, jadi kan Kluncum itu bahasa Jawa beneran. Jawa Timuran lah, Surabayaan lah tepatnya. Ya, jadi artinya itu apa ya? Basah, kayak basah kuyup itu bisa bilang Kluncum. Orang kehujanan bisa dibilang Kluncum. Nah, tapi rambut klimis itu bisa dibilang Kluncum juga. Baru tahu loh ya. Baru tahu kan. Bener kan, baru tahu kan? Ada tikus kecebur got keluar Kluncum. Oh gitu. Tapi lebihnya lagi ya itu kayak orang kalau biasa rambutnya rapi klimis, gitu ya. basah rapi, di sisi rapi itu klimis, itu Kluncum juga bahasanya. Tapi ada nggak sih kepanjangan sendiri dari Kluncum ini? Ada. Apa kepanjangannya ternyata? Ternyata ada juga. Kalau kepanjangan gini saya agak males sih ngomong kepanjangan ini sebenarnya. Karena waktu bikin dulu itu nggak mikir bakal sebesar ini brandnya. Wih, luar biasa. Agak sombong ya. Karena Jadi kesini Mas Kevin ini agak sombong memang. karena kepanjangan ini agak-agak enggak banget gitu. Enggak banget. Menurut saya sendiri pun kok kayak gini ya. Geli belum gitu bisa ya. bikin ya. Enggak, ini kebetulan dipas-pasin aja. Oh, Karena dasarnya dari Kluncum itu tadi, terus dicari kepanjangannya apa biar kalau ditanya sosok ada filosofinya gitu kan. Jadi Kluncum itu dikulik-kulik gitu iya, ya. dicari-cari gitu kan. Jadi Kluncum itu sebenarnya kita panjangin jadi klimis, lucu dan cukup modis. Klimis, lucu, cukup modis. Berarti ketika nanti Luar teman-teman biasa ya. semua keluar dari potong rambut di Kluncum Barbershop, keluar langsung tadi Automodis gitu ya. Automodis langsung cewek-cewek langsung follow. Oke, berarti Kluncum ini punya atau ownernya Mas Koko sendiri atau ada teman lain? Yes. Biasanya kan beberapa ada partner bisnis gitu ya. Kalau Kebetulan kalau Kluncum ini ownernya saya sendiri Oh, di oke. Balikpapan, dan untuk beberapa cabang yang di luar Balikpapan kita kerjasama. Oh, ada cabang di luar Balikpapan juga? Ada. Di mana? di kota mana, Pak? Di Samarinda ada 2 cabang, di Surabaya ada 1 cabang, di Bali ada 1 cabang, di Tangsel ada 1 cabang, Jakarta Tangsel. Tapi awalnya di Balikpapan ya memang. Balikpapan. Di Jalan Siaga pertama kali. Pertamanya Jalan Siaga itu buat teman-teman di Samarinda, Bali, Tangerang Selatan, Surabaya. Tuh teman-teman juga bisa langsung cari barbershop Kluncum di kota-kota tersebut. Tentunya tadi pada saat teman-teman masuk ke sana keluar langsung modi. Wih, Luar biasa. tapi aku pengen tanya nih Bang. Berarti kan kalau misalnya kita sebuah barbershop nih ya, berarti kan butuh hairstylist yang terlatih gitu kan. Nah, itu nyari hairstylist terlatih di Indonesia itu bagaimana? Terutama di Balikpapan deh. Sebenarnya sama sih. Nah, emang kesini jadinya memang jarang dapat yang teman-teman asli dari Balikpapan. Jarang banget. Nggak tahu kenapa. Jadi emang mungkin teman-teman Balikpapan agak yang mungkin nggak terlalu suka karena belum tahu insight-nya mungkin ya, jadi hairstylist gitu ya. Tapi kalau yang sekarang sih, kalau dulu emang susah banget Susah banget itu, sampai googling, sampai cari-cari ke tempat-tempat pelatihan segala macam gitu kan. Kalau dulu ya, kalau sekarang ini udah sama kayak kerjaan lain aja, kita buka lowongan aja. Buka lowongan, ntar mereka apply. Biasanya gitu, kita kan teman-teman yang di barber begitu, yang mereka sudah biasanya di Instagramnya tuh mereka udah posting foto-foto hasil cukuran segala macam, kita biasa lihat dari situ. Habis itu biasalah interview ngobrol-ngobrol, udah gitu aja sih. Tapi kalau yang di interview itu biasa bicaranya terkait dengan apa sih, Pak? Apakah lulusannya Enggak sih gitu ya? Enggak, lebih ke ya pengalaman mereka. Pengalaman. Jadi yang paling penting saya emang portofolio sih, maksudnya barber itu memang harus, kalau menurut saya harus ada, mereka harus foto lah, mereka harus dokumentasiin hasil kerja mereka sebelumnya gitu ya. Iya, karena itu yang paling pertama kita lihat. Karena kalau udah lihat itu udah nggak terlalu banyak ngobrol lagi, paling ngobrol cuma masalah-masalah yang kayak biasa lah, kayak kerjasamanya gimana, kejujurannya gimana, kayak gitu-gitu aja. Iya benar. Tapi ini jujur ya, beberapa kali saya potong di Kluncum, hampir rata-rata orangnya dalam artian hairstylistnya loyal, serius. Di beberapa tempat ini saya potong dengan Mas ini, saya pindah lagi tempat ini, orangnya hampir rata-rata masih tetap sama. Berarti kan dalam artian cara memanage dari manajemen Kluncum luar biasa dong. Karena dalam hal ini kan beberapa orang mungkin pemikirannya terkait lebih kepada ya mohon maaf pendapatan bla 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 lainnya. Tapi banyak hal yang mereka tuh sedikit menyampingkan terkait dengan
service dalam artian atau kenyamanan dengan manajemen. Betul. Ya itu sih Nah, memang itu Ini yang perlu kita cari tahu nih, bagaimana Mas Koko memanage Iya. karyawannya sampai bisa bertahan sedemikian lama ini. Sedemikian bahasanya. sebetulnya sih ini kayak nggak, maksudnya ya berjalan trik apa khusus gitu adanya ya? aja sih sebetulnya. Jadi nggak, Oke. sebenarnya nggak ada trik yang Nggak ada trik khusus khusus banget gitu. juga. Ya, Apakah jadi kan- dipijit-pijit? Jangan keluar ya, bilang jangan keluar ya. justru dicampur-campur. Dipecut Nggak, gitu. Kayak kuda lumping. nggak, jadi ya emang Mengalir itu tadi, gitu ya. Jadi memang apa ya? Soalnya bisnis kita ini kan core-nya kan ya teman-teman yang nyukur itu tadi, karyawan itu tadi. Jadi kita benar-benar tergantung sama mereka. Jadi memang fokus kita manage bisnis ini ya memang buat menyamankan mereka, fokus utamanya gitu. Karena kalau mereka nyaman, udahlah customer udah datang sendiri, akan datang. udah datang sendiri, mereka servis beres. Jadi ya itu fokus utamanya menyamankan Tapi mereka. benar. Beberapa kali saya berbicara dengan ngobrol lah ya dengan teman-teman hairstylist di Kluncum. Saya sering menanyakan tuh, Mas, ada nggak sih beberapa customer yang kembali terus mencari si hairstylist tersebut gitu? Oh, biasanya gitu ya? Mas. Banyak, Mas. banyak. Bahkan ada yang salah satu hairstylist yang dari Siaga dia pindah ke salah satu outlet yang di Gunung Guntur, dikejar. sampai ikut. Oh. Dicari Instagramnya dia pindah kemana dapat. Kemarin saya Kan dia di sampai Twitter kontak kan gitu. kita punya nomor customer service gitu. Kadang dia kok sampai kontak nanya sih yang ini kan mana bisa gitu kasih ya? foto ya ini yang ini pindah kemana. Oh berarti kayak gitu hairstylistnya dirotasi juga mas? Dari outlet Kalau satu ke outlet rotasi lain? sih enggak sih. Ah. Cuman biasanya kita paling kalau ada darurat aja, misalkan ada yang nggak masuk atau ada yang misalkan atau ada yang resign atau apa, itu baru mungkin kita pindah-pindahin. Tapi selama nggak ada kondisi-kondisi gitu sih biasanya sih tetap di situ. Karena Stay itu tadi tetap di ya outlet buat itu ya. jaga supaya customer nggak yang kadang udah cocok Cocok terus di kan situ. terus nggak ada orangnya lagi, ntar mereka benar. kecewa atau gimana gitu. Kecewa, sedih, letih, lemah, lesu dia. Jadi iklan dong. Nah, tapi mas apa sih apa ya Mas boleh Mas? kendalanya? Silakan, sorry. Oh, iya. Sambil minum Kendalanya boleh? di, Iya, boleh. di bisnis cukur rambut ini apa tantangannya paling berat? Paling berat nih yang dihadapin sama Mas Koko selama 8 Ya, tahun ini. itu tadi saya bilang itu apa manage manusia itu, manage teman-teman manusia. itu. SDM teman-teman Iya, ini ya. SDM teman-teman itu yang paling berat sih memang. Ya concern utamanya memang sebenarnya di situ aja sih bisnis ini. Oke. Jadi ya gimana kita menyamankan teman-teman itu. Jadi kan kalau kita kan sering inilah paling enggak kita beberapa saat sekali kayak bikin semacam family day. Wah ya kayak tempat-tempat lain lah oke. ya biar teman-teman juga ngerasa nggak yang kerja-kerja doang kayak gitu. Benar. Jadi kayak macam kumpul makan bareng gitu ya. Ya, Kapan-kapan boleh lah kita diajak family day. Jadi- Cukur bareng. boleh. Walaupun kita bukan family tapi kita Wih, Tapi kita bersaudara. kita semua bersaudara. saya sambil minum boleh. Siap, silakan. Nah ini by the way sponsor kita salah satunya juga ada Cheers ya, Secako and Cheers. Nah kita juga berada di tempat Secakon ini salah satunya ya. Jadi teman-teman semua kalau mau nongkrong, ngopi, santai bareng dengan keluarga bisa langsung ke sini ya. Betul banget. Tempatnya asik. nyaman, asik, dan di tengah kota. Bener banget tengah kota, tepat di depan rumah dinas wakil wali kota Balikpapan. Betul. Tadi kan Kalau pas kalian- masuk sini ada teman-teman pakai sepeda banyak banget. Iya, Tadi kan benar. Kalau Iya, buat iya. sepeda kayaknya friendly banget, ada tempat Friendly banget. parkir sepedanya Iya. Oh, segala iya, macam. Benar. Nah, Mas Koko kita kembali lagi nih. Ada nggak sih pengalaman terberat dalam artian kan tidak semua usaha itu pasti growing up terus ya. Ada nggak? Apalagi selama pandemi kemarin kan ya, pasti akan ada dampak benernya. Ada nggak sih pengalaman terberat yang Mas Koko alamin pada saat menjalankan usaha selama 8 tahun ini? Kira-kira? Pasti banyak ya, pasti banyak kendala-kendala, pasti banyak dari yang ringan sampai yang berat banget. Ya kalau dari sebelum pandemi itu sebenarnya kendalanya ya yang kayak saya bilang tadi, kadang tiba-tiba karyawan pada keluar tiba-tiba, kadang ada yang bedol desa mungkin dibukain sama customernya, terus ada beberapa orang mungkin 2-3 orang dari satu cabang langsung pindah ke situ kayak gitu-gitu. Jadi nyari laginya itu yang kita biasa butuh waktu. Itu kan jadinya kita kayak pada waktu kita nyari lagi banyak kosong segala macam, jadinya mengganggu juga, jadi kenyamanan customer berkurang juga, jadinya itu customer jadi agak berkurang kayak gitu-gitu. Terus ya sama kayak yang kebanyakan orang sekarang sih ya pandemi kemarin. Pandemi ya. Nah, Pandemi. selama pandemi nih Mas Koko, dampak terbesar yang paling Pak Koko Kerasa atau banget Kluncum merasakan? Ya Tidak ada customer datang iya, ya. ya pastinya itu. Jadi memang benar-benar nggak ada customer datang. Ya entah itu karena mereka mungkin khawatir, entah karena memang sempat ada isu kayak gitu juga ya. ya, karena memang mungkin entah karena rule aturan pemerintah yang pemerintah. PPKM itu. Jadi ya itu memang benar-benar
ya sepi. Dan sepi ya pasti di setiap bisnis lah, kalau kita misalkan sepi ya omset berkurang ya kita harus bisa survive. Gitu. Waktu sepi tuh Pak Koko sempat duduk di bawah terus main pasir gini nggak? Sepi banget nih ini. Enggak. Kalau saya enggak sampai kayak gitu. Paling keramas sambil nangis aja. Biar ketahuan, biar ketahuan air mata netes ini. Ditanya sama orang rumah kenapa Mas? Enggak apa-apa. Kena sampo. Iya bener. Ide bagus kayaknya. Wah, luar biasa. Nah, tapi Mas Koko kalau saya boleh tanya nih, sebenarnya backgroundnya Mas Koko nih apa sih Mas Koko? Kenapa kadang kan orang yang karena background saya ini pekerja ini bukannya hampir sejalur. Nah, ini yang jadi penasaran juga nih buat saya ini Mas, karena saya sampai termimpi-mimpi. Sebenarnya backgroundnya Mas Koko nih apa Mas? Kalau background sih apa pesulap? Iya sih, saya Ustadz tuh bukan. Wih, subhanallah. Ustadz. Cium tangan gitu. Enggak, ini backgroundnya benernya nggak nyambung sih. Dulu kuliahnya juga kuliah apa ya, teknik industri. Kuliahnya teknik industri, terus kerja juga ya kerja jadi kebanyakan jadi purchasing, procurement gitu-gitu. Berarti. Jadi kerja di kantoran gitu, benar-benar nggak nyambung sama sekali. Cuman emang kalau yang dari dulu itu kayaknya yang nyambung dikit itu cuman ya itu doyan jualan gitu loh, kayak kayaknya passionnya kayaknya dagang gitu. Kalau ngeliat ini bisa jadi cuan ini. Gitu. Berarti memang tanpa disadari dari dulu ya. Dari dulu berarti Mas Koko ini sebenarnya punya jiwa entrepreneurnya ada sih. Ada, tapi belum menemukan apa ya bahasanya, passionnya ya kali ya. Belum menemukan momennya. Momentum yang tepat usaha apa nih? Dulu sebenarnya yang paling seru kalau ngomongin ini kan terkait sama BCL ya, sepak bola ya. Dulu pernah jualan ini jersey waktu zaman orang-orang belum pada paham main kaskus. Benar. Itu jualan jersey Persiba di kaskus tuh. Jadi ngambil di sekretariat sini, terus jual lagi di kaskus. Nah itu waktu itu lumayan banget. Jadi justru yang banyak beli malah orang-orang mungkin orang Balikpapan mungkin malah beli jersinya yang di ibu-ibu yang di pinggir Persiba tuh, yang digantung-gantung. Justru yang ori-ori itu banyaknya yang beli dari luar ya, dari Jakarta, dari Jawa gitu. Lagi Persiba waktu itu masih jaya-jayanya. Itu zamannya ini nih, zaman jersinya itu zamannya si siapa yang Robertino, terus Robertino si Pugliara, Mio Dadi. Zaman yang itu tuh, yang Reebok. Iya, yang Reebok ya. Boleh nyebut brand kan? Boleh enggak apa. Yang Reebok sampai yang Reebok juga akan masuk nih. Amin. Sampai yang spek juga, Bang. Dia spek masuk juga. Spek sama Ortus semua disebut. Oke, nah berarti tadi ya sebenarnya tanpa disadarin sudah punya jiwa entrepreneur dari dulu mungkin dari dulu, cuman memang baru ketemu passionnya di Pomed 2014 ini ya kurang lebih awalnya ya. Nah kalau kita bicara lagi terkait dengan Kluncum nih, ada nggak sih kaitannya pengalaman dengan customer yang aneh-aneh permintaannya atau apa gitu? Betul. Banyak. Apakah minta potongnya sambil kayang? Banyak. Enggak kok sambil kayang. Enggak ya. Tapi itu banyak banget. Jadi emang kan apa ya, customer kan wajar lah, mereka pasti mau yang terbaik buat dirinya, buat rambutnya, buat biar gantengnya maksimal gitu kan. Jadi ya banyak sih. Kayak yang paling sering kan itu tuh apa, Mas bisa potong gini nggak? David Beckham. Kan kita mau bilang Mas ini mukanya yang beda, rambutnya juga beda, kan nggak enak kan? Jadi gitu ya? Oh ya bisa Mas, tapi nggak gini, nanti jadinya gini. Kita berusaha jelasin lah. Itu yang paling sering sih begitu sih, yang paling sering itu pokoknya muncul Ronaldo, Cristiano Ronaldo, David Beckham tuh pada muncul semua kalau pada mau potong minta gitu ya. Iya, pada minta kayak gitu. Padahal sudah ada kaca di depannya gitu. Besar banget. Besar banget, depan belakang lagi. Oke. Nah, berarti ya sebenarnya pengalaman uniknya banyak orang minta untuk untuk potong, tapi tidak menyesuaikan dengan stylenya ya. Iya, kadang-kadang begitu. Kadang-kadang begitu ya. Oke. Nah, Kluncum ini kan salah satu sponsor nih yang masuk pertama kali ke BCL ya. Salah satu sponsor yang masuk pertama kali ke BCL. Nah, kalau kita boleh tanya sedikit, kenapa sih Mas Koko sebagai ownernya Kluncum mau untuk mensponsorin BCL nih? Bukan Bunga Citra Lestari ya, tapi Balikpapan Champions League, nanti BCL yang asli datang. Ya itu makanya nggak tahu juga sih, mungkin pas ketemu kena colek di sini. Karena kalau nggak salah hobinya Mas Koko basket ya? Basket benar. Nah, sebenarnya bola juga hobi. Futsal gitu. Futsal main juga. Kadang-kadang. Gitu ya. Iya. Jadi kalau ini apa ya? Memang kan ini kayak give back lah, maksudnya kan
orang Balikpapan ini memberi berkah yang sangat banyak ke kami, ya kan. oke. Jadi kita juga pengen kasih give back ke teman-teman di orang-orang di customer kita lah, atau yang terkait sama kota ini apa gitu kan. Nah kebetulan ya itu tadi kan ini ada BCL ini kan, kemarin pas ngobrol-ngobrol di awal tuh konsepnya semacam pembibitan lah ya, pembibitan buat nanti. Pokoknya fokus utamanya pembibitan, Ya, benar. supaya nanti kita bisa dapat atlet-atlet bola yang bagus ya. Jadi ya karena itu jadi saya mau support. Iya benar. Jadi karena memang banyak pertanyaan itu terutama dari masyarakat umum ya terkait dengan bisnis usaha yang dijalankan oleh Klunjum. Dalam artian kan barbershop kan, dan korelasinya dengan apa namanya dengan sepak bola kan cukup jadi pertanyaan kan. betul, Kan betul. bahasanya kok barbershop mau sponsor olahraga gitu, padahal Ya sebetulnya itu korelasinya dekat banget menurut saya. Menurut nih saya yang itu perlu teman-teman tahu barbershop dengan sepak bola itu korelasinya dekat banget. Oke. Kan karena itu tadi, yang contoh tadi saya bilang orang-orang pengen dipotong kayak David Beckham kayak gitu-gitu. Jadi emang sebetulnya memang apa ya? Ya kan kalau misalkan kan sepak bola ini kan olahraga yang cowok-cowok nih. Iya, benar. Olahraga yang kebanyakan namanya cowok-cowok kan. Ya ntar kalau main bola ya mesti ganteng lah, rambutnya rapi, segala macam kayak gitu-gitu. benar. Jadi ya itu korelasinya dekat. Karena memang ketika kita bermain dengan style dalam artian kondisi kita rapi, terus tadi rambut kita apa ya bahasanya ya modis, itu akan menambah sedikit tingkat kepercayaan pada saat mereka berada di lapangan. Betul, betul, betul. Benar itu benar terjadi karena beberapa kali saya menanyakan sama pemain-pemain profesional bahwa kalau nggak rapi itu nggak pakai gel atau pomade itu kayaknya dia kayak agak Lecek apa ya jadi. kurang percaya diri. Iya. Bener serius, sepatu rapi, sepatunya bersih bla 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 dan lain-lainnya itu cukup mempengaruhi, apalagi teman-teman yang akan bermain nanti akan disorot kan. Betul. Kita akan langsung Kita langsung secara streaming. langsung live. Bener, jadi Luar buat biasa. teman-teman pemain nanti yang akan bermain jangan lupa sebelum kick off Rapi-rapi dulu. rapi-rapi dulu lah bro. Iya kan? Tapi jangan pakai sabuk juga. Iya. Susah Pakai mainnya. dasi nanti. Pakai dasi. Bajunya dimasukin. Bajunya Dimasukin. Tapi bener loh ya, jadi kayak ibaratnya kita nonton di negara luar aja ya, kan para pemainnya itu stylenya beda-beda. Stylenya beda-beda. Punya ciri khas tersendiri. Benar, seperti Pogba, Pogba, Beckham, Ronaldo, Neymar, ya kan? Ronaldo. Yang Jadi memang kayaknya- banyak juga yang cirinya itu memang mereka fokus di rambut mereka. Iya benar. Walaupun mainnya nggak bagus tapi stylenya bagus lah ya. Biasanya kan gitu kan. Ada kekurangan Iya, menutupi benar. kelebihan menutupi kekurangan lah ya seperti itu. Penampilan permainan urusan belakang, yang penting Iya. penampilan. Kalau tahu zaman dahulu banget nih atlet Indonesia pemain timnas Rocky Putira. Rocky Putira. Oh iya benar, benar tuh. Image-nya dia ya di rambut tuh. Rambutnya beda-beda warnanya kan. Betul. Selain rambutnya beda, sepatunya juga beda-beda. Dan ukurannya beda juga. Serius. Ya enggak. Tidak. Curiga kiri dua-dua lagi. Wah, keren. Nah, Mas Koko kita bicara lagi. Kemarin saya sempat lihat nih, Klunjum sempat membuat event juga basketball ya. Nah, basketball di mana teman-teman partisipannya hampir rata-rata adalah peserta anak-anak SMA ya. Iya. SMP SMA. SMP SMA. Luar biasa nih. Nah, pengalaman pada saat menggelar event basketball di event kemarin gimana Mas? Apakah ada suatu experience baru yang diterima? Oh pasti. Jadi itu tadi kan sebenarnya semangat awalnya cuman itu kan teman-teman pemain-pemain basket yang muda-muda ini, anak-anak sekolah ini Iya. kayak kekurangan tempat buat mereka buat mereka bertanding lah. Bertanding. Gitu. Karena Gigi gitu. iya karena kan kadang latihan kapan bertandingnya gitu kan, latihan doang. Kalau di basket itu ada satu liga yang nasional tuh, DBL namanya, Deteksi DBL. Basketball League. Itu yang ditunggu-tunggu mereka sebenarnya. Jadi biasanya juga itu setahun sekali doang gitu Iya. kan. Jadi ya kita sih sebenarnya ya udahlah, ini kita bikin liga-liga ini buat persiapan mereka supaya mereka nanti kalau pas waktunya main di DBL bisa benar-benar di kondisi yang prima, Kondisi yang yang siap tanding udah ya. siap tanding, betul. Baik fisik dan juga mental Betul bertandingnya kan. benar ya. Nah awalnya sih niatnya seperti itu, tapi kesini-sini pas kita jalanin kok ternyata support dari mereka, terus feedback dari mereka sama ini, terus semangat mereka bertandingnya kok luar biasa gitu. Ya. Terus dari penontonnya juga lumayan rame Antusiasnya gitu kan. ya? Antusias dari Penonton-penonton pemain dan ini. penontonnya juga rame. Terus
orang tuanya juga jadinya Mensupport gitu ya. mensupport, dan guru-gurunya akhirnya pada datang terus pada ngobrol minta tolong dibikinin rutin dong segala macam kayak gitu-gitu. Jadi ya mungkin siapa tahu ya, mudah-mudahan kalau lancar ke depannya bisa kita rutinin. Luar biasa nih sebenarnya. Kami pun dari BCL akan selalu mendukung event-event yang ada di Balikpapan, khususnya buat anak-anak muda di Balikpapan. Event itu bukan sepak bola, entah basketball atau olahraga lainnya, kita pasti akan mensupport, dalam artian kita akan memberikan dukungan lah. Agar anak-anak muda di Balikpapan ini bisa mendapatkan wadah dan tersalurkan, otomatis goalsnya mereka tercapai. Dalam artian siapa sih yang nggak pengen menjadi pemain profesional kan gitu ya. Apalagi basketball di Indonesia lagi naik lagi kan ini ya. Benar, lagi Itu salah lumayan naik satunya. lagi. Namun kalau memang apa sih, kalau yang saya juga kenapa saya dukung BCL, saya support BCL kemarin tuh karena ya ini kan apa ya, positif gitu loh. Ya. Jadi sepak bola ini positif, terus olahraganya Indonesia juga lah ibaratnya gitu kan, olahraga Nomor rakyat satu lah salah satunya. di mana-mana kita yang ada kan. Kalau di kampung-kampung kita lihat anak main bola tuh, jarang kita lihat anak main basket di kampung-kampung, apalagi main biliar di kampung-kampung. Jadi ya itu jadi memang ini olahraga rakyat, dan olahraga rakyat jadi ya harus disupport lah gitu. Dan ini positif, mudah-mudahan anak-anak juga kalau mereka Bisa latihan menampilkan. bola, iya mereka latihan bola terus, olahraga kan juga kan jadi sehat, terus Benar. terasah juga lah ini otaknya gitu-gitu Benar, kan. benar. Jadi ya mudah-mudahan lancar ke depan. Karena memang gini ya, tidak semua anak-anak itu pintar dalam akademik. Betul. Itu yang perlu kita ketahui, bahwa Betul. tidak semua anak-anak itu memiliki kecerdasan akademik. Tapi ada satu sisi yang sebenarnya yang perlu kita cari tahu dari anak-anak kita ini. Seninya kah, Seni, olahraga, olahraga, musik gitu atau kan. public speaking itu juga sebenarnya bisa jadi salah satu bakat buat dia, dan bahkan juga bisa menjadi salah satu kesuksesan dia. Di Kan situ dulu jalannya mungkin, dia. Dulu mungkin kita kalau lihat anak main game, kita ini anak bocah main game mulu Benar, gitu kan. Sekarang main game menghasilkan. Sekarang malah bisa jadi atlet. Atlet, Iya, sekarang udah menghasilkan jadi atlet gitu, e-sport gitu kan. Salah satunya Bigetron ya, yang sudah mewakili Indonesia. Betul juga betul. Berarti orang tua zaman sekarang ini harus merubah mindset ya. Ya, Melihat harus potensi anak ini di mana seperti Benar. itu. Jangan memaksakan anak untuk pintar di akademik saja, tapi keinginan anaknya nggak tersampaikan. Benar-benar tanpa mengurangi rasa hormat kita dengan orang-orang tua. Memang akademik itu harus juga Penunjang. dipenuhi. Tapi kita juga harus lihat faktor lainnya. Betul. Bahwa tidak semua anak-anak itu pintar dalam akademik. Mungkin tadi dia pintar di olahraga. Contohnya pemain-pemain timnas lah kita bisa katakannya. Tidak semuanya dalam artian mereka ranking terus, tapi ketika dia mau berlatih secara keras dengan ketekunannya mereka, ya bisa jadi sesuatu kan. Benar. Contoh seperti Kluncum, 8 tahun kalau tidak ada usaha yang Tidak keras. ada usaha yang keras, bakal gitu-gitu aja. Iya, Tapi benar. sekarang cabangnya di mana-mana. Iya. Luar benar. biasa. Tapi ada nggak sih Pak waktu pertama kali buka Kluncum ini, ya underestimate dari teman-teman, Iya. ngapain sih Mas Koko buka? kan biasa gitu ya, Ya, orang usaha itu biasa kan gitu ya. Banyak banget sih, apalagi dulu kan saya datangnya dari maksudnya dari karyawan lah ya, dari profesional. Jadi ya kayak lu ngapain sih, Ngapain kayak sih kurang-kurang gitu aja ya? gaji lu gitu. Iya, Kayak semacam padahal memang kurang, Pak ya? Iya, banget. Curhat boleh nggak? Ya gitu, jadi ya pasti ada gitu kan. Terus dari ya netizen juga biasa yang kayak ya ngapain sih bisnis begitu gitu ya. dia kayak Tapi kan, dibuktikan ya. ya memang kan apa ya, kecil pelan-pelan lah, semua kan berawal dari yang kecil gitu kan. Nanti lama-lama mudah-mudahan bisa jadi besar. Jadi lebih besar sampai itu saat juga ini loh Mas. harapan kita juga buat BCL ya. Oh iya, Benar. pasti Dari Harapannya awalnya dengan yang- dari BCL nih, dari awalnya kita membuat event pertama ini, harapannya kita bisa semakin besar, kita bisa gelar event di usia Rutin kelompok gitu usia juga. lainnya rutin, dan Kluncum tetap mau Support kita. colek-colek di kan Pak. Iya kan? Nah, kita akan menimbulkan Mudah-mudahan. talenta baru. Oke, Pak Koko, terakhir. Kita bi- pamungkas Ya, kayaknya. ini, ini. enggak sih. Kita bisa potong rambut ke Pak? Oh ya, gini aja Mas. Daripada kita ngomong kayak gitu kan. Oke, teman-teman, buat teman-teman yang nonton sampai sekarang, nanti tulis di komen, apa aja bagus-bagus. Bener. Nanti bakalan dapat voucher potong rambut gratis dari Kluncum. Komen yang paling bagus ya. Komennya kita akan pilih. Kita akan pilih nih. 3 orang. Boleh. 3 orang komentar terbaik ya di video ini nanti Ah. bakal dapat voucher gratis potong di Kluncum. Di Kluncum. Oke, Benar. Nanti kita yang pilih nih ya. Betul. Nanti serahkan biodata, akte, kakak, ijazah.
Berarti dia screening pemain nanti. Dan oh iya, buat teman-teman, by the way, nanti di setiap pertandingan ada namanya Player of the Week. Oke. Nah, Player of the Week ya? Player of Bukan the Week. Player of the Match ya? Ada Player of Man of the Match, Man of the dan Match. ada Player of the Week, dan Player of the Week di tiap minggunya nanti akan mendapatkan voucher potong rambut di Klunco. Iko voucher kita guys. Penonton bayaran tepuk tangan. Jangan makan gaji buta. Ini cuma dikasih minum doang nih Pak sama nasi kotak. Nah, Wah, luar biasa. Mas Koko, harapan terakhir buat BCL nih dari Kluncum terkait dengan event yang mau kita gelar nih. Harapannya buat BCL sebelum kita closing. Iya, harapannya apa ya? Konsisten sih. Jadi Siap. teman-teman di BCL tetap bisa konsisten. Siap, amin. Tetap punya semangat buat jalanin eventnya karena ini bagus banget ya. Siap. Ini bagus banget dan sebenarnya kayak saya kan udah biasa ngejalanin event basket tuh dari dulu. Itu Oke. nyari sponsor lumayan. Jadi kadang memang kendala utamanya yaitu tadi budgetnya kurang, nyari sponsor susah gitu. Tapi Pak jangan ceritain dia lah. ya, tapi enggak, maksudnya ini serius nih. Jadi teman-teman event BCL bisa sampai sejauh ini sekarang itu bagus banget dan ya harusnya kedepannya kalau bisa konsisten seperti ini terus nanti pastinya kan liganya jalannya bagus. Terus teman-teman sponsor juga happy ngelihatnya kan, jadi ngerasa ada feedbacknya. Jadi ya mudah-mudahan itu sih. Jadi tetap semangat. Siap, Tetap Bos. semangat jalan Terima kasih yang baik ya. Nah itu buat teman-teman di luar, terutama teman-teman sponsor lainnya yang ingin gabung di BCL, kita terbuka sekali buat teman-teman semua. Gabung lah. Gabung support lah buat event anak-anak muda di Balikpapan. Betul. Ini adalah salah satu kegiatan yang sangat positif soalnya. Iya, betul. Benar. Betul, salah satu positif juga dan ini juga salah satu tempat kalian untuk Membrandingkan apa yang kalian punya. lagi, benar. Jadi jangan ragu, jangan ragu untuk masuk jadi salah satu sponsor di BCL juga, karena kita pasti akan dalam artian memberikan sesuatu juga yang terbaik buat teman-teman sponsor. Dan Apalagi kita pastinya nanti live streaming. Live Wah, streaming. itu kan. nggak cuma dari Balikpapan yang nonton loh ya. Itu lagi. Jadi sebenarnya tertariknya lagi karena konsepnya oke. Konsepnya. Konsepnya oke dan ya ada live streaming segala macam. Karena memang itu butuh sih. Jadi Butuh, kayak benar. pemain-pemain ini butuh dia bisa ngelihat buat review mungkin Evaluasi benar iya, ya. mainnya kita gimana, mainnya musuh gimana, Yap. buat atur strategi kayak gitu. Itu penting banget Penting. dan kayaknya sekarang aku belum ngelihat ya, belum Yap. ada yang menjalankan seperti ini. Jadi kalau emang itu tadi kalau bisa konsisten sesuai konsep dan rapi seperti Insya konsep Allah. awal, mudah-mudahan itu harusnya sih sukses bagus. Insya Allah. Dan by the way, Mas Koko ini jadi pionir di Kalimantan. Wih, keren. Balikpapan Champions League satu-satunya yang menyiarkan pertandingan usia muda secara live dan bisa ditonton skala seluruh dunia, nasional bahkan. bahkan seluruh dunia. Mudah-mudahan dari event ini kita bisa menjaring anak-anak muda di Balikpapan Betul. nih Nanti bermain lewat di apa? klub. YouTube nontonnya YouTube. YouTube. Lewat YouTube-nya subscribe ya di sini. Jangan lupa. Itu sih. Sip, ada lagi Mas Iksan. Gitu tadi sih Mas. Cukup sudah. Cukup luar biasa sih. Sudah kita dijelaskan secara rinci. Sudah kita obrak-abrik. Sudah kita obrak-abrik. Sudah kita palaki Palagi juga. Iya kan? Kayak Mau kita- tidak mau mau terkunci tidak Mas mau. Gogonya. Saya ternyata jebakan. Saya senang di sini. Iya, oke. Mas Koko terima kasih banyak udah kasih, hadir di sama-sama. Bilang Podcast di segmen Story of BCL, dan harapannya tadi semoga BCL bisa berjalan sukses. Amin. Amin. Dan Kluncum juga juga sukses. Siap, Terima kasih, tentunya. amin. Buka cabang baru lagi. Buka cabang baru Amin. lagi, harapannya Amin. bisa Terima kasih. melebarkan sayap Bisnisnya. bisnisnya juga ya di kota-kota lainnya. Dan itu aja sih dari kami Mas Koko. Terima kasih banyak udah hadir di sini. Sama-sama. Dan buat teman-teman semua yang udah nonton, jangan lupa untuk subscribe dan juga like, dan tadi jangan lupa ya untuk Tulis komen di bawah. Ada 3 voucher gratis guys. Iya. Di Keluncuman aja loh. Sampai di Surabaya juga bisa. Ya bisa dong. Bisa. Karena nonton udah cuma dari Balikpapan kan ya. Waduh, iya benar-benar. Oke, sip. Oke, thank you semuanya. Thank you Mas Koko, thank you Mas Thank you, Mas Angga, Koko. thank you teman-teman semuanya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan kita akan selalu menghadirkan kisah-kisah inspiratif, cerita-cerita yang bikin semangat kalian hidup lebih baik lagi. Karena selalu ada cerita untuk dibilang. Thank you semuanya. Assalamualaikum.